Kebakaran kapal Barcelona 5 menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Hingga Senin pagi, saudara, kapal masih mengepulkan asap dari rangka kapal. Dua armada kapal dari Lantamal 8 Manado disiagakan untuk berjaga sekaligus melakukan pemadaman api di kapal Barcelona 5 pasca insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu siang. Berdasarkan visual yang diterima Kompas TV dari Dinas Penerangan Lantamal 8 Manado, terlihat kepulan asap tipis keluar dari rangka kapal Barcelona 5 yang masih terapung di sekitar perairan Laut Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Unsur gabungan Basarnas Manado masih melakukan pencarian korban di sekitar perairan Talise. Hingga Senin siang, saudara, masih ada keluarga penumpang KM Barcelona yang masih mencari informasi soal keberadaan keluarga mereka. Cobanya ini Barcelona 5 Tabakat, Barcelona 5 seorang semua di laut. Menteri Perhubungan yang ditemui saat mengunjungi korban kebakaran KM Barcelona 5 di rumah sakit menyebut sedang mendalami perbedaan data manifest penumpang dengan data korban dari Basarnas. Tim SAR gabungan mengevakuasi 571 orang dari KM Barcelona 5. Jumlah ini melebihi data manifest yang mencatat penumpang berjumlah 280 orang, saudara. Sementara itu, saudara, untuk penyelidikan penyebab kapal terbakar ini, Menteri Perhubungan menyerahkannya pada polisi. Pak, ini ada data yang sedikit berbeda antara manifest dengan pengakuan dari data Basarnas. Kita perlu verifikasi. Seperti tadi kan penjelasan dari penumpang ada yang dia tukeran. Jadi kita harus memastikan itu juga. Ini sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki, kami akan perbaiki. Iya, karena kalau ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Itu yang paling Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut hari ini memeriksa 1 nahkoda dan juga 13 anak buah kapal KM Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Kabid Humas Polda Sulut mengatakan pihaknya kini masih melakukan penyelidikan terkait dengan terbakarnya KM Barcelona 5. Dari penyidik kita ya, penyidik Pol Air telah sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap 1 nakoda ya dan 13 ABK. Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Ya. Kalau indikasinya nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Tragedi terbakarnya KM Barcelona 5 di perairan Talise, Sulawesi Utara menyisakan kisah haru sekaligus heroik, saudara. Di tengah kobaran api dan asap pekat di badan kapal, ada seorang pria yang mengenakan jaket pelampung menenangkan seorang balita yang ketakutan di tengah laut. Saat berada di tengah laut, ia juga menggendong sang balita tersebut dan membantu sang ibu untuk menggunakan jaket pelampung. Iya, napa? Biar. Ada om sololeh. Sololeh kita. Aku pengen pola. Om akan dulu dong. Sambil berenang dan bertahan di tengah laut, saudara, pria tersebut tidak hentinya menenangkan sang balita yang ia gendong di tengah ketakutannya. Pria yang diketahui bernama Abdul Rahman Agu ini tidak sedikit pun melepaskan genggaman balita yang ia selamatkan
sampai akhirnya sebuah perahu kecil menghampiri mereka. Sambil berteriak, saudara, Abdul meminta agar skoci tersebut segera membawa balita yang ia selamatkan karena sang balita sudah sangat kelelahan berada di tengah laut. Dari video amatir ini, saudara, tampak terlihat balita korban kapal Barcelona ini pun langsung dibawa perahu kecil untuk segera diselamatkan. Yo. Alhamdulillah adik selamat. Minggu siang yang cerah berubah menjadi petaka ketika sejumlah penumpang KM Barcelona 5 terpaksa terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Api yang diselimuti asap tebal tiba-tiba membakar kapal yang mereka tumpangi di tengah laut saat perjalanan dari Pulau Talise menuju kota Manado. Dari 571 orang yang berada di kapal, 3 korban tewas sudah diidentifikasi. Sementara 2 lainnya masih dalam proses identifikasi. Sejumlah keluarga penumpang kapal hingga kini masih berdatangan ke pelabuhan Manado untuk mencari keberadaan keluarga mereka. Termasuk Haninje Saringpuang, salah satu korban yang berhasil menyelamatkan diri, mengaku masih mencari keberadaan anaknya yang sempat terombang-ambing di laut. Kemarin minggu sama papanya karena keadaan itu ada dia tadi tinggalkan itu kentut gobok. Jadi bapak so panik, bapak ini berbagi sisa gobok itu dia kemarin ada kita. Ternyata dapat lihat dari bapak dalam jauh. Bisa berenang adek? Bisa. Untuk mengungkap penyebab kebakaran kapal Barcelona 5, Direktorat Polairut Polda Sulawesi Utara memeriksa nahkoda dan 13 anak buah kapal yang terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Alamsyah Hasibuan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait terbakarnya KM Barcelona, termasuk adanya kelebihan penumpang di dalam kapal. Sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap 1 nakoda ya dan 13 ABK. Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Manifest penumpang itu 280. Ternyata melebihi dari manifest. Insiden kebakaran kapal Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara menambah rentetan panjang kasus transportasi laut di Indonesia. Masih di bulan yang sama, tepatnya pada 2 Juli 2025, kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Insiden KMP Tunu Pratama Jaya menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan belasan lainnya masih hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Aksi heroik dilakukan seorang pria untuk menyelamatkan balita di tengah laut saat kapal Barcelona 5 terbakar. Pria tersebut adalah Abdul Rahman Agu yang kini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom di Kompas Petang, saudara. Kita sapa, selamat petang Kakak Abdul. Ya, selamat sore. Selamat sore Kakak Abdul. Ini aksi yang luar biasa begitu ya. Di tengah Kakak Abdul harus menyelamatkan diri karena terombang-ambing di tengah laut. Ada keinginan yang luar biasa untuk menyelamatkan seorang bayi ataupun balita saat itu. Bisa diceritakan bagaimana peristiwa tersebut? Saya waktu di Lirung itu dia jadwal kapal sebenarnya berangkat jam 4 sore. Terus ada pemberitahuan dari pihak kapal akhirnya berangkat jam 1 malam karena ada cuaca agak buruk. Pas sampai di perairan Talise jam 1
lebih. Di situ ada pemberitahuan pemeriksaan tiket dan kita disuruh pergi ke ranjang masing-masing. Pas sudah mulai penagihan tiket dan belum sempat selesai, ada teman saya, kebetulan kami 3 orang, teman saya bilang ada asap di belakang kapal. Saya langsung ke belakang, tapi bawa HP. Di situ saya rekam-rekam dan ABK situ sempat memadamkan api juga, tapi kayaknya sudah tidak bisa dipadamkan. Api mulai membesar. Di situ keadaan panik, saya coba teriak dan begitu, maksudnya menenangkan penumpang agar tidak panik waktu di kapal. Dan pada waktu itu sudah panas, dalam kapal itu sudah panas, api mulai membesar. Kami sudah tidak mampu lagi, jadi waktu itu kita cari pelampung. Dan kebetulan di dek 2 itu, di situ cuma 1 titik tempat pelampungnya. Di situ kami kocar-kacir, maksudnya mau Menyelamatkan diri ya? Iya, menyelamatkan diri, mau ambil pelampung. Situ kita bertindik-tindikan situ. Hingga akhirnya Pas Kakak Abdul menyelamatkan diri dengan terjun ke laut begitu. Kemudian Iya. bagaimana ceritanya sehingga Kakak Abdul akhirnya bisa menyelamatkan sang balita ini? Iya, Kak, di situ saya sudah jauh ya terbawa arus dan kemudian saya terdengar suara wanita minta tolong. Minta tolong, dia katanya sudah tidak mampu lagi. Di situ saya coba berenang menghampiri wanita itu, ibu itu, dan saya ambil anaknya itu. Kelihatannya itu ibunya sudah kelelahan, kasihan anaknya itu. Kalau mau lepas nanti tidak tahu nasib anak itu dia. Dan pada waktu itu dia kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam kami di laut, terombang-ambing, belum ada pertolongan. Dan kemudian waktu itu ada dari nelayan Pulau Gangga yang sudah mulai datang. Dan nanti perahu yang keempat saya berteriak minta tolong waktu itu dia. Saya coba menenangkan anak ini. Dari pertama saya ambil supaya anak ini bisa tenang dan saya juga tidak tenggelam. Ini berarti saya juga mencoba membayangkan bagaimana situasinya di dalam ketidakpastian kapan tim penyelamat datang, kemudian terombang-ambing di laut, begitu 1 jam begitu ya, seperti yang tadi Kakak Abdul ceritakan. Apa yang akhirnya membuat Kak Abdul tetap bertahan, menenangkan sang balita sehingga akhirnya bisa bertahan 1 jam sambil menunggu perahu datang untuk menolong? Iya Kak, waktu itu saya kasihan juga kan, anak ibunya itu minta tolong, saya tidak mungkin mau. Iya, tersentuh dalam hati itu, ada anak kecil Pak. Jadi saya langsung ambil anak itu Pak. Tersentuh. Waktu itu saya juga masih pakai ransel, pakai tas berat juga kan. Akhirnya tas ranselnya dilepas atau masih tetap dipakai? Tidak Pak, saya tidak lepas sampai di darat, saya tidak lepas ransel. Nah pada saat Pak Kak Abdul juga tadi menenangkan balita tersebut ya? Iya. Apa yang membuat Kak Abdul akhirnya memiliki keberanian, kemudian akhirnya dari kepanikan ini kan harusnya kita sebagai korban di situ kan khawatir begitu dan juga panik. Tapi di sini Kak Abdul terlihat tenang, kemudian juga berusaha untuk menenangkan balita agar dia juga tidak ketakutan. Ya Pak, di waktu itu saya tersentuh hati saya Pak. Di situ tersentuh hati saya lihat ibu dan anak itu minta tolong, jadi saya langsung ambil anak itu Pak. Tersentuh hati Kakak Abdul sehingga menggerakkan hatinya untuk menolong ibu dan anak ini ya. Setelah 1 jam akhirnya kapal perahu nelayan begitu ya yang datang untuk menyelamatkan Kak Abdul dan juga balita itu ya. Kurang lebih 1 jam ada perahu nelayan datang.
Sekarang bagaimana kondisi dari balita yang Kak Abdul selamatkan ini? Alhamdulillah dia sekarang di rumah sudah di tadi aku ada sempat chattingan sama keluarganya, dia sedang tidur kelelahan. Apa yang disampaikan oleh ibu ataupun orang tua dari balita? Orang tuanya itu berterima kasih kepada saya melalui WhatsApp. Selain itu ada yang disampaikan lagi?